Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang maha baik, Tuhan yang selalu ada bersama kami bersyukur untuk berkat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Kami dapat melewati semuanya berkat pertolongan dan kekuatan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti, hati kami terbuka untuk menerima kebenaran-Mu, dan kami sungguh-sungguh dengan sukacita mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1-3. Tertulis demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Nazi, ketika banyak orang-orang Yahudi ditangkap dan dikirim ke kamp konsentrasi, ada pendeta-pendeta, para biarawati yang menyembunyikan orang-orang Yahudi di dalam gereja. Dan ketika pasukan Gestapo atau pasukan Nazi bertanya kepada para pendeta, bertanya kepada para biarawati, apakah ada orang Yahudi di dalam gereja? Para pendeta itu mengatakan tidak ada. Mereka di satu sisi berdusta, tapi di sisi yang lain mereka melakukan hal yang baik. Mereka menyelamatkan nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Kadangkala saudara kita menghadapi situasi yang sulit, situasi dilematis, di mana kita harus memilih dari yang terburuk. Dalam pepatah Indonesia ada istilah bagaikan makan buah si malakama. Tidak dimakan ayah mati, dimakan ibu mati. Ada situasi dalam hidup kita di mana kita berhadapan dengan keadaan yang sangat-sangat dilematis untuk kita memilih. Apakah kita harus berbohong atau tidak berbohong? Tentu saja berbohong itu dosa. Tapi dalam satu keadaan yang sulit saudara, di mana kalau kita berkata benar, maka terjadi sebuah kesalahan dosa. Dan ketika kita mengatakan yang tidak benar, kita menyelamatkan nyawa. Maka yang terbaik adalah kita menyelamatkan nyawa. Dalam arti bahwa kita tidak mengatakan yang benar. Tentu saudara, ini bukanlah hal yang harus jadi rutinitas dan kebiasaan kita. Sekali lagi, berbohong itu tetap adalah dosa. Kalau kita perhatikan saudara, kisah 2 orang pengintai yang dikirim oleh Yosua untuk mengamat-amati kota Yeriko. 2 orang pengintai ini masuk ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Dan ketika Rahab diminta untuk membawa keluar orang-orang yang ada di rumahnya, Rahab berdusta. Rahab mengatakan bahwa orang-orang itu telah pergi keluar dari gerbang Yeriko. Kita perhatikan di sini saudara, ada 2 kesalahan dari Rahab, yaitu dia berdusta dan dia adalah seorang perempuan sundal. 2 hal ini saudara tidak dikenan oleh Tuhan. Tapi mengapa kemudian Rahab masuk dalam garis silsilah di mana Tuhan Yesus lahir? Kita perhatikan di sini saudara, kalau kita membaca dan kita memahaminya, kita akan menemukan bahwa Rahab telah mengalami perubahan dan pertobatan ketika dia mendengar tentang bangsa Israel yang dipimpin Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat yang ajaib
Rahab tidak tinggal dalam kehidupan sebagai perempuan sundal. Dia meninggalkan kehidupan lamanya dan kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki dari bangsa Israel yang bernama Salmon. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Terkadang saudara kita terlalu cepat menghakimi orang. Kita terlalu cepat menilai. Padahal kadangkala setiap orang berhadapan dengan situasi dilema. Dan dalam keadaan dilema, di mana kita harus memilih yang terbaik dari yang terburuk, maka di situ saudara, tuntunan Tuhan akan bekerja menolong kita. Dan kasih karunia Tuhan menerima kita apa adanya. Ini bukan soal pembenaran tentang dosa saudara. Tentu kita tidak boleh tinggal dalam dosa, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Namun sekali lagi, dalam situasi dilematis, ada kalanya kita perlu memilih yang terbaik dari pilihan yang buruk atau yang terburuk, atau pilihan yang buruk dua-duanya. Dalam situasi demikian sekali lagi, kita perlu untuk meminta hikmat Tuhan untuk menuntun kita memilih yang terbaik. Tuhan akan menolong kita, Roh Kudus akan memimpin kita, dan kasih karunia Tuhan akan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajar kami untuk kami memilih untuk melakukan yang terbaik. Firman-Mu menuntun kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Kami sadari Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus, yang tidak berkenan akan dosa. Dan karena itu, bukanlah alasan pembenaran bagi kami untuk tetap hidup dalam dosa. Kisah Rahab bukan berarti kami boleh melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Tapi kisah Rahab membuat kami mengerti betapa dalam kasih karunia-Mu bagi setiap kami yang mau bertobat. Dan Tuhan tidak melihat latar belakang kami. Tuhan mau menerima kami apa adanya dan mau memakai kami, mau menerima kami dan membenarkan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk lebih lagi mengerti dan lebih mengenal dan melakukan akan kehendak-Mu dalam hidup kami. Malam ini Tuhan kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan atas setiap kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas aktivitas kami. Saat ini kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa. Kami bersyukur untuk pertolongan dan mujizat yang Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dan juga bangsa-bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan berkati juga wilayah-wilayah konflik supaya kembali damai. Thailand dan Kamboja juga kembali tenang. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa supaya mereka percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan
dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!